Shalom, kita berjumpa kembali dalam program Bible Study kita. Bagaimana menjadi Kristen yang sehat emosi, dewasa rohani. Itulah murid-murid Kristus, kualitasnya seperti itu. Karena Yesus sendiri yang memuridkan. Apa kabar semuanya? Senang kita bisa berjumpa kembali. Dan saya mau tegur sapa teman-teman yang sudah bergabung sebelumnya. Saya mau sambut Ibu Triani. Saya mau sambut dari Sorong, Joan Karel Tengku dari Jayapura. Teman-teman lainnya dari Merauke, dari Jayapura juga yang lainnya. Terima kasih sudah bergabung. Ibu Sylvia Karawan dari Sydney dan teman-teman dari Manado. Juga teman-teman dari Minahasa Utara, Minahasa Selatan, dari Kawangkoan, dari Amurang. Terima kasih sudah bergabung dari Tomohon. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ibu Ratna Yulianawati yang setia memperhatikan dan ikut belajar. Saya berdoa Roh Kudus menolong dan mendorong setiap Anda untuk jadi pelaku firman. Bukan pendengar saja. Nanti kita menipu diri kita. Dan kita nggak mau nipu ya. Dan nggak mau tertipu. Terima kasih juga untuk Pak Pipin dari Palembang. Dan juga Arin Mers. Ibu Margareta Wenge dari Belgia. Senang sekali bisa bergabung kembali Ibu. Senang sekali bisa berjumpa kembali. Juga untuk Indi Rimbe dari Meksiko. Yang juga teman-teman dari Hong Kong, dari Tokyo, dari Singapura. Apa kabar Ibu Erna ES? Terima kasih juga untuk semua kawan-kawan dari Banyuwangi. Ibu Jane. Juga terima kasih untuk Saudari Faith dan Rode Antonia. Terima kasih untuk Ana dari Wonosobo. Teman-teman dari Gereja Generasi Apostolik juga di Jakarta. Dan semua yang ada di Jabodetabek. Di Tangsel, di Bogor. Terima kasih sudah bergabung. Kita akan masuk dalam pembelajaran indahnya hidup dengan ritmenya Tuhan yang diatur oleh Roh Kudus. Dan waktu kita diciptakan baru, sebagai ciptaan baru, sudah ada, sudah built in di dalam ritme itu. Oke, so saya mau Anda bisa mengalami sukacita juga bersama-sama saya dan lihat kemenangan-kemenangan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup Anda dan saya. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang ajaib, Allah Bapa yang baik, kasih setiamu kekal sampai selama-lamanya. Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang agung. Terima kasih ya Tuhan. Aku mau di saat seperti ini, kita semua bisa belajar, berada bersama dengan Tuhan. Sementara firman-Nya dibagikan, sementara kesaksian diberikan. Kami berdoa bahwa hubungan intim dengan Engkau itu adalah mandatori dari hari ke hari. Karena Kau tidak bisa memuridkan kami dari jarak jauh, Kau memuridkan kami dari jarak sangat dekat, pribadi, muka ke muka, hati ke hati. Dan itu kerinduan-Mu untuk dekat bersama kami. Seperti rindu kami juga yang Kau berikan pada kami untuk dekat bersama-Mu. Biarlah kita berkumpul hari ini untuk belajar, hidup memelihara loving union with God day by day. Untuk dalam persatuan cinta dengan Tuhan setiap harinya. Berkati semua yang hati yang haus dan lapar, puaskan Roh Kudus dengan air hidup-Mu dan pengalaman pribadi yang hidup dan sejati. Kami berikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Amin. Alright, Anda sudah siap catatan Anda? Dalam doa saya tadi saya sebutkan bahwa Yesus itu rindu memberikan Anda dan saya. Dan tidak mungkin pemuridan itu LDR, long distance relationship. Keintiman adalah pementoran yang paling jitu. Di mana Anda juga dimentor oleh saya melalui lensa kamera ini online. Dan Anda bisa ulangi berkali-kali seperti saya bicara langsung sama Anda. Dan Anda terima dari hati terbuka. Jangan dikumpulin di pikiran Anda, jangan jadi pengumpul, pengkoleksi informasi saja. Izinkan kebenaran itu bicara ke hati Anda. Kalau Tuhan ngomong, terbuka dan terima. Dan izinkan Tuhan masuk dan responi apa yang Dia kerjakan di hati Anda. Tentunya penginsafan.
conviction ya. Kalau sampai Anda di-convicted, Anda bersukacita dan Anda rendah hati, ambil postur rendah hati. Rendah hati itu postur, sikap hati kita. Dan Anda akui, oh ya aku belum lakukan ini, oh ya aku berdosa, ampuni aku Tuhan. Nah, Anda mesti ngomong seperti itu. Nah, hari ini Anda yang sudah mengikuti pelajaran Solitude and Silence dengan saya sebagai hamba Tuhan, kerjanya ngapain? Kerja buat Tuhan. Caranya apa? Datang ke hadapan bos saya, tuannya saya, pemilik hidup saya. Dan tanya apa yang dapat aku lakukan, yang kau ingin aku lakukan. Sesering mungkin supaya kita align dengan jadwal schedule yang Allah telah bikin. Karena waktu kita di bumi ada timeline-nya loh. Dan itu kita ada purpose, ada destiny yang mesti tercapai, yang mesti selesai. Kayak Yesus juga 30 tahun, dia mulai pelayanan dan 33 tahun harus selesai. 3 tahun dia mesti selesaikan semua. On time, on track, dengan presisi dan perfection. Kalau enggak Anda dan saya enggak bisa lahir baru. Enggak bisa mendapat penebusan nyawa kita. Right? So hari ini saya mau perkenalkan pada Anda. Hidup dengan Tuhan. Dengan ritme yang kudus dari Tuhan. Seperti buku dari Ruth Haley Barton. That Sacred Rhythm. Ini udah di bahasa Indonesia kan. Jadi Anda enak bacanya. Oke? Bahwa Anda tuh tiap hari itu kita nggak bisa abuse 24 jam habis-habisan tidur kemalaman sampai pagi dan Anda nggak peduli bait Allah, tempat di mana Roh Kudus berdiam, sakit-sakitan segala macam. No, Tuhan mau kita hidup dengan ritme untuk menghormati tubuh. Lihat nih bab 5. Kerohanian, darah dan daging. Oke, praktek Kristen menghormati tubuh lahir dari keyakinan bahwa tubuh kita diciptakan dalam citra kebaikan Allah sendiri. Sebagai tempat di mana kehadiran ilahi berdiam. Tubuh kita layak mendapat perawatan dan berkat. Melalui tubuhlah kita berpartisipasi dalam karya Allah di bumi. So, badan kita juga perlu dipelihara untuk Roh Kudus bisa bersemayam dan Roh Kristus bertahta di hati kita. Saya mau kasih kesaksian ya dari seorang pemimpin yang betul-betul hidupnya berada bersama dengan Tuhan sebelum dia melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Pengalaman saya pribadi, kesaksian saya selama kira-kira 25 tahun lebih atau mungkin 30 tahun sebelum gereja saya dilahirkan, sudah jalan pelayanan 10 tahun di Sulawesi Utara, 10 tahun ada di Papua, keliling dengan Indonesia Timur semuanya. Dan pada waktu saya memulai gereja, membangun jemaat Tuhan, kemudian jumlahnya yang semakin besar, saya membeli tanah, gereja membeli tanah, dan kita mau bangun rumah ibadah di mana setiap jiwa dapat mengalami pemuritan Tuhan. Nah, pemuritan yang kita terima modelnya, sistemnya ternyata tidak mengizinkan Tuhan bekerja untuk muridin kita. Kenapa? Karena waktu pribadi dengan Allahnya bagi kita semua ada, dikasih tahu. Tapi itu hanya sebagai liturgis satu hari sekali. Jadi satu pagi dimulai pagi hari dengan Tuhan. Sisanya kita gak ketemu Tuhan, gak sadar Tuhan. Gak tahu bagaimana di tengah-tengah pergumulan atau kerjaan di kantor, tantangan situasi problem rumah tangga. Gak sadar diri, gak tahu kalau Tuhan itu beserta kita. Gak pernah ninggalin kita. Tapi kita lupa. Kayak Daud berkata, "Hei jiwa, jangan lupa kebaikan Tuhan." Jadi Daud pun lupa kalau Allah itu yang baik, yang bekerja memberikan benefit, manfaat dari keselamatan Allah. Itu lupa kalau Allah beserta dia. Di tengah-tengah badai dan ancaman hidup dari Raja Saul. Dia lupa. Jadi kalau Daud bisa lupa, kita secara manusia juga bisa lupa dong. Nah itu Allah gak kecam kok. Makanya kita dikasih penolong dan penghibur sejati namanya Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus, dan maksudnya karena Roh Kudus adalah penolong sejati, ya sudah kita nggak ada pilihan lain untuk bergaul intim dengan Roh Kudus. Makanya koinonia 1 Korintus 13. Koinonia itu penting sekali. Oke, doanya Allah, benevolentnya, biarlah kasih Allah, kasih karunia Tuhan Yesus dan persekutuan koinonia dengan Roh Kudus menjadi milikmu sepanjang hari.
Jadi kunci daripada kemenangan adalah kita hidup dalam kasih Allah sehingga orang bisa mengalami kasih Allah dari kita. Hidup dalam kasih karunia-Nya bukan karena perbuatan, kehebatan, kekuatan kita. Kita nggak ambil alih pekerjaan Tuhan. Tuhan lakukan apa yang Tuhan mesti lakukan. Kita berserah di situ. Dan oleh sebab itu kita mengalami koinonia, persekutuan loving union with the Holy Spirit. Nah, jadi hidup dengan Roh Kudus itu sudah non-negotiable bagi setiap orang percaya. Pengikut Kristus, bahkan yang dimuridin Kristus, bagaimana mau dimuridin jauh dari Roh Kudus. Roh Kudus kan rohnya Kristus. Oke? Apalagi seperti saya jadi hamba Tuhan. Jadi utusan Kristus, jadi rasul, jadi gembala senior. Apalagi jadi pengajar Alkitab. Udah gak bisa tidak berada bersama Tuhan dan tidak sadar dan tidak ingat, gak bisa. Every day mesti intensional. Makanya Anda bikin yang namanya sacred rhythm. Ritme hidup. Oke? Kapan Anda bangun pagi bersama Tuhan? Tidak mulai apapun tanpa berada bersama Tuhan. Nah, untuk ini saya mau bersaksi ya. Bagaimana peralihan sejak 2016 sampai 2019 dan 2020 sampai sekarang. Nikmatnya luar biasa. Hidup bukan lagi kita yang kerja keras mau penampilan bagus, pengajarannya sempurna, kehidupan sempurna atau kehidupannya berantakan di belakang layar, tapi di depan layar keren, cantik, cara kosakatanya bagus, cara pembawaannya bagus, tapi hidupnya lain lagi. Nah, kita nggak mau hidup seperti itu. Hidup yang seperti itu adalah orang yang sibuk dengan doing-nya for God. Melakukan untuk Tuhan tanpa ada hidup diisi hadirat Allah oleh Roh Kudus yang cukup penuh sampai bisa menopang segala yang kita kerjakan untuk Tuhan. Karena tidak ada pelayanan, guru saya Pastor Naomi Dodi berkata, every ministry flow out of your being. Semua pelayanan keluar dari pribadi diri kita. Jadi nggak bisa pelayanan itu keluar dari kekuatan kita sendiri. Kita peres otak, kita baca Alkitab, ini artinya apa, dipilah, dicerca, banyak baca buku. Untuk baca bukunya itu untuk bukannya Roh Kudus bacain kita, untuk nyari informasi supaya bisa dipakai untuk ngajar. Itu salah. Kita nggak bisa pakai Tuhan. Kita nggak bisa pakai dengan otak terbatas kita dan kemampuan terbatas, nggak bisa mencerna 66 pemikirannya Tuhan, cara perspektifnya Tuhan, paradigma Tuhan, hatinya, jeritanya Tuhan. Kita nggak bisa. Itu harus dari Allah, oleh Allah, karena Allah, bagi Allah. Roma 11 ayat 36. So di sini dari saya kerja, terus mulai keluar marah, nggak sabar, kesel, ngomel, negur, koreksi, semua orang dikoreksi. Nah, itu ciri-ciri orang yang doing, tapi tidak pernah stop untuk being with God. Nggak pernah stop untuk diisi bensin, ganti oli dan diisi bensin baru, fuel baru, life, giving life dari Tuhan. Nggak pernah, habis-habisan deh. Nah, itu pasti akan melukai Anda dan melukai orang-orang sekitar Anda. Dan Anda menjadi orang yang tidak disukai untuk didekati. Saya udah ngalami itu semua. Nah, sekarang transisinya, hidup dengan Tuhan, day by day secara intensional. Day by day. Namanya aja day by day, berarti tiap hari ke hari. Itu adalah pekerjaan formalitas yang diberkati Tuhan, dikasih upah sama Tuhan. Adalah kita datang menghadap kepada Tuhan kita, Tuan. Untuk duduk berdiam di hadapannya, untuk berada bersama dengan Tuhan. Karena Allah juga kangen sama kita, Allah rindu sama kita. Dan Allah rindu kita sama Dia. Nah, pada waktu kita berdiam, kita diinfus dengan hadiratnya. Ini yang saya alami. Tahun ke-7 ini enak sekali. Dan pada waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kasih Allah, sukacita Tuhan, kerajaan Allah bukan mengenai makanan minuman, tetapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Nah, dikatakan di Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Mereka empunya kerajaan surga. Oke, orang yang miskin ini bukan orang yang nggak punya uang. Bisa juga melalui nggak punya uang, makanya. Tapi ini orang yang broken, orang yang nggak tahu lagi mesti diapain dan nggak ada daya.
Right? Kecuali mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus, perjumpaan dengan Allah sendiri, diberdayakan bangkit. Nah, orang yang diberdayakan oleh kerajaan surga, oleh Roh Kudus, karena Yesus itu raja kerajaan surga. Dan rajanya sebagai manusia sudah bangkit kembali ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa memerintah. Tapi rohnya, nyawanya, roh raja itu dikasih ke Anda dan saya. Untuk memenuhi Anda dan saya. Bukan untuk hanya percikan-percikan basa-basa yang dikit. No, untuk bertahta sampai penuh, sampai meluap. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dari dalam hati orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan percaya kepada namanya, dia akan beri minum. Dan dari dalam hatinya keluar aliran air hidup. Jadi kondisi kita normal, sehat di mata Tuhan, perspektifnya Tuhan ya. Sebagai makhluk hidup itu bejana kita, perut kita ini, batin kita ini penuh dengan aliran air hidup. Membual-bual sampai orang kiri kanan tertransfer, mengecap kebaikan dan indahnya Tuhan. Gara-gara Anda jadi bejana yang meluap-luap. Nah, jadi kalau Anda sampai kekeringan, berarti Anda udah ninggalin Tuhan lama loh, udah drifting away. Kayak ada yang lebih menarik. Nah, saya mau ngajarin pada Anda supaya Anda punya otot menanti Tuhan, otot berserah, otot mau berdiam untuk dengar Tuhan, itu kenceng, itu kuat, gitu loh. Right? Nah, dikatakan di sini untuk masuk ke situ dikatakan begini. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Berbahagialah, Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Kalau di bahasa Inggrisnya King James Version or even NIV dikatakan bahwa blessed are those who are poor in spirit. Jadi rohnya kurang. Rohnya garing, saudara-saudara. Oke, saya ambil dari Amplified Bible. Blessed, spiritually prosperous, happy to be admired. Jadi orang yang di-bless, yang berbahagia, itu orang yang secara rohani makmur, senang, dikagumi, karena penuh dengan aliran air hidup. Bless mestinya berbahagia kalau Anda tuh poor in spirit. Apa tuh poor in spirit? Those devoid of spiritual arrogance. Orang yang udah gak ada lagi sombong rohani. Those who regard themselves as insignificant. Orang yang menganggap dirinya nggak ada maknanya, nggak ada artinya. Aku nggak punya aku nggak punya apapun dah yang dibanggakan. Nah, orang yang seperti itu, yang tahu nggak ada apa-apanya kecuali Yesus memberikan. For theirs is the kingdom of heaven. Mereka inilah yang punya kerajaan surga, both now and forever. Blessed, forgiven, refreshed by God's grace. Diberkati, sudah diampuni dan di-refresh lagi, disegerin oleh kasih karunia Allah. Are those who mourn, karena bangkrut, miskin rohani jadi berduka. Those who mourn, Anda mesti tahu namanya mourning, grieving, losing your power, your ability untuk bisa kerjain sendiri. Over their sins and repent. Ini orang bisa berduka kalau mereka itu insaf akan dosanya dan terus bertobat, kembali lagi ke posisi berada bersama Tuhan. Karena Allah tempat tinggi, ya kita berada duduk di tempat tinggi bersama Allah. For they will be comforted, bisa dihibur. When the burden of sin is lifted, waktu beban akibat konsekuensi dosa itu diangkat. Ayat 5, blessed, inwardly peaceful, di dalam batinnya penuh damai sejahtera, spiritually secure, secara rohani aman, worthy of respect, layak di respect, are the gentle. Kalau kita gentle, kalau bahasa lainnya King Jamesnya saya suka meek. Meek itu punya full power tapi terkontrol makanya, nggak sombong. Are the gentle, the kind-hearted, the sweet-spirited, the self-control. For they will inherit the earth. Jadi kalau mau hidup di bumi, Anda mesti punya gentle spirit. Kalau Anda seperti itu, Anda pembawa damai sejahtera. Right? Nah, miskin di hadapan Tuhan, nggak ada sombong. Itu seperti Musa di Bilangan 12. Nah, di pengalaman saya, ada kuasa yang diberikan oleh Tuhan, Yohanes 1 ayat 12, kepada mereka yang percaya nama Yesus, diberikan otoritas dan kuasa.
sebagai anak-anak Allah. Tapi nggak jadi menteng-menteng jadi nampak. Nah, saya senang sekali karena pengalaman-pengalaman pribadi saya di dalam bekerja sama dengan tim, banyak kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi dalam bekerja sama tim, pekerjaan yang mestinya selesai nggak selesai, yang mestinya keterangannya begini, salah keterangan, salah ucap, salah posting, salah narasi, salah ketik, typo, bisa terjadi. Selama manusia yang kerjain pasti ada human error. Oke, salah upload program, anything. Nah, salah sound system kayak kemarin di ibadah. Kira-kira 15 menit, setengah jam lah sebelum ibadah mulai di hari Minggu, saya baru dikasih tahu sound systemnya blank. Semua program nggak tahu kemana, setting yang udah dibikin hilang. Dan ini setengah jam sebelum kita mulai loh, puji-pujian, penyembahan, acara ibadah bersama. Karena kita masih hybrid, jadi online itu mesti timingnya tuh tepat. Jadi kalau orang itu udah online jam 9 ya jam 9 keluar gitu loh. Dan ini sound systemnya blank, nggak tahu, nggak bisa keluar apa-apa. Dan saya lagi persiapan jalan ke mobil, lagi duduk di mobil, dan hati saya tetap gembira, saya bisa fokus dan mau dengar Tuhan mau kasih apa sih. Bisa sih bikin PowerPoint, tapi kan saya mau Roh Kudus aja yang pakai PowerPoint-nya, yang mana yang cocok kalau buat saya berguna. Tapi kalau Roh Kudus berkata enggak cocok, nggak perlu yang ini. Aku mau bawa kamu ke tempat ini. Saya lagi dialog sama Roh Kudus. Dengan memori itu sound system tidak jalan. So saya hanya berkata, kalau lapor kepada saya perlu diketahui. Tetapi saya bukan orang teknik, orang sound system, saya nggak ngerti mixer, saya juga gaptek komputer karena semuanya udah computerized digital system. Dan saya berkata, ayo kita kasih ke Roh Kudus aja, biar Roh Kudus yang maha tahu, maha hadir, dan itu rumahnya dia kok. Biar Roh Kudus yang bimbing. Saya nggak tahu caranya gimana, oke, otak udah nggak bisa mikir, emosi sudah kalut, ketakutan luar biasa kalau sampai jam 9 nggak bisa keluar, nggak bisa tayang gimana ini. Dan nggak bisa mulai di lokasi kita. Dan saya hanya berkata, Lord help, Tuhan tolong. Roh Kudus hibur orang yang lagi bingung, hibur orang yang lagi ketakutan. Nah, dan saya bisa tenang, fokus kepada apa yang Tuhan berikan. Nah ini saya ngalami yang dikatakan di Matius 5 ayat yang ke-5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, atau King James berbahagia orang yang meek. Meek itu full power dan otoritas dari Tuhan, tapi tidak di-abuse pakainya. Karena mereka akan memiliki bumi. So kita nggak akan betah di bumi loh kalau kita nggak lemah lembut. Dan ini proses, ini adalah praktek yang perlu kita latih. Jangan pernah coba-coba mengalami berjalan dengan Tuhan dengan aku mau coba, nggak akan jadi. Karena semua yang kita berjalan bersama Tuhan, itu kita pindah dari operating system, gaya operating system yang setan kasih ke Adam pertama. Setelah Adam menolak Allah, gak mau berurusan sama Allah, gak mau berdamai sama Allah, gak mau ngaku dosa, dia makan buah yang terlarang, padahal tuh Allah langsung todong loh. Kamu udah pasti makan buah yang dilarang ya? Udah langsung nohok, dia menghindar loh. Langsung dia main permainan blaming game. Itu perempuan yang kamu kasih ke aku, dia bikin aku makan. Perempuan ditanya sama Allah, kenapa kau makan buah yang terlarang? Itu si ular yang suruh. Manusia tidak lagi punya menutup diri untuk kelemahan dia, menutupi diri untuk kesalahannya. Dosa kok ditutupin, diselimutin, diplaster. Itu bikin Anda jadi fake, jadi palsu, jadi false self. Sejak itu manusia itu false self. Saya kan lahir di keturunan orang tua. Dan orang tuanya orang tua, nenek moyang semua keturunan Adam pertama. Semua lahir dengan false self karena manusia pertama menolak untuk berdamai sama Allah. Jadi Allah keluarin di Taman Eden. Supaya dia gak makan buah kehidupan. Takut nanti selamanya dosa, hidup dosa dan gak bisa ditebus. So manusia diusir dari Taman Eden. Itu bagus diusir. Sehingga Allah bisa menyediakan korban dosa, tebus dosa di luar Taman Eden. Ingat ya, Yesus mati di kayu salib di luar Yerusalem loh. Yerusalem kota sucinya Allah. Di mana Allah mau memerintah bersama rakyatnya, hidup menjadi bangsa imamat rajani.
So Yesus mati di luar, ditumpukan sampah, tempat yang kotor. Nah, di sebelah timur mereka diusir. Di situ Allah menyediakan korban. Nanti keturunan perempuan akan nginjek kepalanya ular, dan ular menginjak tumitnya. Oke, tapi melalui perempuan itu memerintah, keturunan ular itu keturunan daripada iblis. Watak iblis, pribadi iblis. Itu adalah ciri-ciri manusia berdosa. Itu cirinya Adam. Kita lahir udah begitu. Semua orang sudah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Nah, untuk Anda untuk bisa menjadi pengikut Kristus, Anda mesti ikut house rule, peraturan, hukum, gaya hidup kerajaan Allah. Yaitu Matius 5, ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Oke, kalau Anda nggak hidupin ini, nggak hidup menjadi seperti ini yang bisa bikin Anda seperti ini cuma Tuhan. Dari Adam yang ngatur semua sendiri, kerja keras sampai peluh cari rezeki, makan semak belukar dan duri. Perempuannya hamil dengan sakit bersalin, dan dia kerja keras untuk ngidupin keluarganya, banting tulang. Menjadi manusia seperti Adam terakhir, Adam yang bangkit dari mati. Adam adalah roh, Adam kedua, roh yang membangkitkan. Itu Yesus. Lihat Yesus hidupnya. Seperti Adam pertama di Kejadian 1 dan 2. Tidak ada ngotot, nggak ada ngoyok. Betul-betul rest. Diciptakan hari ke-6, hari ke-7-nya Allah berhenti dari segala kerjaan. So si Adam ngapain hari ke-7? Pertama dia dipenuhi dengan menjadi makhluk hidup. Itu di Kejadian 2:7 kan. Dia diberikan napas Allah. Terus dia ngapain? Diem. Jadi kita tidak kerja sendiri, maunya sendiri, pakai kekuatan sendiri. Tetapi diam. Berada bersama dengan Tuhan. Besoknya hari ke-8, hari permulaan baru. Baru mulai mengelola Taman Eden. Dan pengelola semua tanaman yang diciptakan Allah untuk ngidupin manusia. Supaya manusia gak tahu namanya miskin, kekurangan, kelaparan. Gak ada. Itu gak ada di Taman Eden. Kerajaan surga gak ada seperti itu. Tapi kerajaan dunia yang gelap, oh iya penuh. Penuh ketakutan, benci, amarah, dendam, sedih, kecewa, benci, kemiskinan, sakit penyakit. Semua itu kerajaan kegelapan. Dan kita dikatakan pada waktu lahir baru pindah dari gelap ke terang. Jadi operating system setan diganti dengan operating systemnya Tuhan. Yang namanya pemuritan untuk menjadi orang yang berbahagia karena miskin. Nah, miskin rohani ini artinya bukan Anda itu nggak punya duit atau no. Pada waktu Anda nggak punya duit dan habis-habisan lah, bangkrut lah ceritanya. Anda itu tidak parno, terus emosional, terus panik, teriak kiri kanan, teriak kiri kanan, enggak. Anda itu sungguh-sungguh tenang di hadapan Tuhan. Anda itu sungguh-sungguh menikmati berada bersama Tuhan. Tuhannya yang berperang bagi Anda ngikutin dia aja. Anda berjalan sederap bersama dia. Dan karena kasih karunia oleh iman kita di dalam Tuhan, makanya kita bersekutu, kita diselamatkan. Kita dikuatkan, bukan tambah hancur, malah dikuatkan di tengah badai. Nah, kalau Anda benar bisa seperti itu, Anda punya self control atau lemah lembut. Itu tujuan. Nah, tapi Anda nggak bisa dilemah lembutin sama Tuhan. Dari kekuatan yang kita wariskan dari Adam, maunya mengatur sendiri, kerja keras sendiri, nggak butuh Tuhan, tinggalin Allah malahan. Marah sama Allah, nuduh Allah. Pakai kekuatan sendiri mau jadi seperti orang yang hidupnya di Taman Eden. Kan di Taman Eden dia nggak ngoyo. Kan Allah yang kerja dalam dia. Allah yang sediakan. Dia cuma bekerja dari apa yang telah disediakan. Dia bekerja dari perhentian. Nggak usah mikir. Udah disiapin semua sistemnya. Apanya pun telah disediakan. Untuk kemakmuran kesejahteraannya Adam loh. Masa Adam tuker sama kemiskinan, penderitaan, sekarat. Aneh nggak? Hati-hati loh. Anda dan saya bisa seperti Adam loh. Karena kita keturunannya dia. Nah, pada waktu saya bisa menghadapi tantangan semua itu, memang di dalam saya udah gak ada lagi teriak-teriak supaya orang tahu aku lagi susah nih dan jerit-jerit, aku takut nih gimana ini gak ada kebaktian. Itu kok hilang. Gara-gara saya 6 tahun, di tahun ke-7 terus konsisten hidup dengan ritmenya Tuhan. Selalu menanti Tuhan, selalu tanya ke Tuhan,
selalu ngobrol ke Tuhan, dan tempatkan Yesus sebagai yang utama dalam hidup kita. Enggak ada tadi ngaling-ngaling. Saya bisa kalem, saya bisa senyum, saya datang, sudah bekerja. Bagaimana bekerja yang sempurna apa nggak sempurna, doesn't matter. Life kita. Nah, bagaimana kita bisa kalemin, ini akan mempengaruhi lingkungan kita. So di sini ada seorang gembala di Amerika namanya Carlos. Dia hidup yang saya alami sekarang, itu namanya hidup berada bersama dengan Tuhan sebelum sibuk ngekerjain kerjaan buat Tuhan. Apa sih itu? Bahasa Inggrisnya berkata, to be before you do. Being before doing. Apa artinya to be before you do? Itu kayak apa sih? Nah, contoh. Seorang gembala muda namanya Carlos. Dia tiap pagi langsung menyelesaikan Bible 1 tahun. Anda bisa ikutin tuh di YouVersion apps tuh, banyak tuh. Yang paling bagus saya suka tuh dari Nicky Gamble. Okay? Nah, tim saya lagi training hari ini dengan training alfanya Nicky Gamble. Bagaimana menjadi garam terang di keluarga Anda, gereja Anda, sekolah Anda, tempat kerja Anda, di kampus Anda. Right? Nah, ini praktek yang benar-benar real. Biasanya langsung dia buka satu tahun punya Bible, hari ini yang mama dia kerjakan kelar, langsung dia mandi siap-siap, langsung dia siapin anak-anaknya buat ke sekolah, dia siapin makanan pagi, dia kabur pergi ke sekolah anak-anaknya, langsung ke gereja, dia tinggalin istrinya sampai dia kadang-kadang sering lupa say goodbye, say thank you, udah disediain breakfast, cuci baju, makanan, padahal istrinya juga kerja sebagai guru. Dari tergesa-gesa, lari kiri, lari kanan, dan datangnya ke kantor terlambat-lambat sekaligus rapat juga, cepat bikin keputusan, banyak salah. Nah, dari dia mengalami semua seperti itu, namanya orang doing tuh. Tanpa punya keberadaan diri, kondisi diri yang bisa menopang. Dia punya banyak doing. Sehingga banyak sekali yang kebobolan, salah bikin keputusan, berantakan. Dan satu gereja kena. Suatu hari si pendeta Carlos ini insaf dan disadarkan Roh Kudus untuk dia bisa tenang. Sebab untuk Anda bisa dari buru-buru, panik dan tertekan dan selalu pulangnya malam sehingga istrinya nggak pernah makan sama dia, anak-anak nggak pernah ketemu dia. Waktu dia pulang dari gereja, kantor gereja, anak udah tidur, istri udah sendirian, udah kecapean, udah ketidur-tiduran. Dan tidak bisa ketemu sama suaminya, nggak bisa bicara mengenai rencana keluarga, liburan keluarga, anak-anak sekolah nanti mau ngapain, bagaimana kita membina hubungan suami istri, bagaimana ngatur jadwal kita seminggu ini, bagaimana ngatur budget bersama, bagaimana kondisi keuangan, kita rencana mau tolong orang tua yang lagi sakit, nggak ada waktu. Jadi istrinya tuh cembetut, nggak dingin. Oke, dan pada waktu dingin seperti itu si pendeta ini, si Carlos ini cuek. Bahkan dia pura-pura gak melihat. Dia sibukin diri supaya gak usah ngomong. Dan istrinya cari perhatian. Naruh piring keras, pang, masukin sendok garpu dari mesin cuci piring itu, masuk ke lacinya, cari perhatian. Dan suaminya tahu, tapi dia gak mau ribut malam itu. Malam-malam ini tiap malam kayak gini lah. Sampai dia sengaja pulangnya malam. Waktu dia insaf akan situasi yang merusak hubungan suami istri ini, yang membuat kacau dan anak-anak jadi rasa nggak enak kan, kok dingin di suasana di rumahnya. Si Carlos ini bertobat dan dia mengikuti ritme yang suci, sacred rhythm. Dia mulai ada retreat karena dia bilang, aduh, aku kayaknya kerja keras tapi aku nggak punya urapannya, nggak punya minyak olinya, sehingga aku kagok-kagok dan salah-salah keputusan besar yang mesti bikin itu banyak salah. So dia insaf, dia ikut pelajaran Sacred Rhythm, dia ikut pelajaran dari Haley Barton, dia ikut pelajaran dari Peter Scazzero. Nah sekarang dia lakukan yang sama, jam 6.30 bangun pagi, buka YouVersion, ikut selesaikan Bible in 1 year, renungannya segala macam. Tetapi bedanya, kalau dulu biasanya langsung Bible in 1 year, langsung hari apa ini, kelar,
tutup. Langsung mandi, makan, siapin anak, pergi ke sekolah, drop anak di sekolah, tidak say goodbye sama istrinya, langsung ke kantor, kerja, doesn't say hello, good morning, nggak ada say thank you, nggak ada, kerja. Tiba-tiba kali ini karena dia kehilangan perhatian dan ribut terus dengan istrinya. No time. Kalau pergi ke kantor selalu lari-lari. So, suatu hari dia tobat. Dia tahu ada YouVersion, 1 year Bible plan. Tapi kali ini dia spesial secara intensional. Ambil waktu 5 menit untuk berdiam di hadapan Tuhan. Karena dia bilang, Tuhan, aku butuh hadirat-Mu, aku butuh kekuatan-Mu, aku butuh kasih karunia-Mu, aku butuh kebangkitan-Mu. Supaya aku tidak monoton kayak robot melakukan waktu saat teduh dengan Bible 1 tahun. Tapi aku habis kelar itu, aku lupa. Aku nggak ada impresi, nggak ada penginsapan, nothing. Aku nggak ada hubungan sama Tuhan. So kali ini dia dengan sengaja, dia cari tempat yang tenang. So dia bangun lebih dari pagi, daripada 6.30 dia bangun jam 6. Dan dia cari tempat yang diam. Dia berdiam 5 menit bersama dengan Tuhan. Baru dia mulai Bible untuk 1 tahun. Baru dia bisa ada ketenangan di batinnya dia. Ada stillness, ada silence di situ. Kemudian kecemasan, kekhawatiran dia kok berkurang levelnya. Nggak secemas yang biasa, badannya juga nggak kaku, nggak tegang. Pikirannya juga nggak mau lari, tenang, lebih tenang. Oke. Nah, sekarang dia udah mulai melihat bagaimana Tuhan mengatur langkah orang benar. Bagaimana Tuhan memuridkan dia. Dengan dia datang memberi diri untuk mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup, ibadah sejati di hadapan Yesus. Dan ini tidak bisa dicoba-coba. Carlos melakukan keputusan, aku butuh untuk praktek ini. Aku harus latihan, gak bisa coba-coba. Bisa gak konsisten. So ini sebuah praktek, bukan percobaan ya. Yesus mau kita pengikutnya menjadi the become restored to be in the image and likeness of God. Kejadian 1 ayat 26-27. Ini becoming ini. Jadi kita bisa sibuk segala macam melakukan pekerjaan untuk Tuhan, bagi Tuhan, mengatasnamakan Tuhan, tapi tanpa Tuhan. Nah, ini akan melalui praktek hari per hari. Jadi the practice of being with Jesus day by day itu intensional Bapak Ibu. Kalau Anda mau turun berat badan 10-15 kilo, intensional memang mau turun. Ganti menu, Anda diatur jam makannya, berapa gramnya. Tidak boleh snack, atau snack boleh tapi buah-buahan, dan terakhir jam berapa. Setelah itu nggak boleh lagi. Anda sudah diatur demi kebaikan sih sebetulnya, bukan demi penyiksaan. Nah kalau Anda mau lihat 10 kilo hilang, tentunya ini suatu pelatihan, training, bukan trying. Oke, karena kalau Anda try pasti gugur. Tapi kalau Anda training, nggak gugur. Karena Anda ada komitmen untuk melakukannya. Nah, dengan PT Anda, professional trainer Anda, nah untuk ditransformasi dari serupa gambar Adam pertama yang jatuh dalam dosa, yang pakai cawat, yang nutupin kebohongan dia, telanjangnya dia di hadapan Allah. Ingat loh ya, Allah itu giat mengejar Anda. Jadi kalau di Kejadian 3:8 Anda lihat Allah yang datang ke Taman Eden. Ditanya, di mana kau Adam? Mana keselarasanmu dengan aku? Mana kamu kok jauh dari aku? Kok kita nggak satu hati lagi, sejiwa sepikir? Kok kita tidak dalam kondisi loving union, loving koinonia? Kok jalan sendiri-sendiri? Dan pakai kekuatan kau melakukan apa-apa yang pakai namaku dengan kekuatanmu sendiri? Aku nggak mau kenal kamu kayak gitu loh. Matius 7 ayat 21-23. So kalau Anda berkata, "Bui aslinya tuh orang keluar." Bukan. Itu manusia palsu, manusia lama yang palsu. Yang dipakai kita semua waktu kita lahir sudah hilang kemuliaan Allah. Dan saya nggak tahu kapan Anda lahir barunya. Begitu Anda lahir baru, Anda akan menjadi ciptaan baru. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang.
Nah, Anda perhatikan bahwa pribadi diri kita yang diubah serupa gambar dan rupa Tuhan. Tuhan itu ada pribadi yang baru. Itu ciptaan baru kita dalam Kristus. Itu adalah napas Allah yang berdiam di dalam manusia, bersama manusia, dan berdiam di dalam Allah. Itu namanya loving union. Jadi Dallas Willard menemukan ini, bahwa pribadi diri kita yang diubah serupa gambar dan rupa Tuhan, yang baru, itu napas Allah akan kembali berdiam di dalam kita. Jadi waktu mereka keluar Taman Eden, mereka nggak bisa akses lagi ke sumbernya. Akibatnya kering kerontang. Daging mau menuruti roh tapi gagal. Sehingga Anda akan frustrasi dengan diri Anda. Nah, napas Allah ini kalau mau betul-betul hidup dengan kebangkitan Allah, kasih setia Allah yang lebih baik dari hidup. Kalau mau hidup seperti itu dan berkelimpahan air hidup, Anda mesti hidup di dalam loving union. Pribadi diri kita yang diubah serupa gambar rupa Tuhan baru. Napas Allah berdiam di dalam manusia. Bersama manusia berdiam di dalam Allah. Baru Anda bisa masuk. Dia masuk ke dalam Anda masuk ke dalam dia. Baru Anda satu sama Tuhan. Nah, Carlos dengan dia intensional 5 menit berdiam dengan Tuhan. Tidak langsung ke Bible study-nya, tidak langsung ke gedung sekolahnya, tapi dia ambil waktu 5 menit. Apa di mobil nggak sebelum turun, apa di waktu pagi, sengaja 5 menit. Nah, setiap kali dia mau melakukan rapat, habis dari doa pribadi, dia datangin istrinya. Dia lihat istrinya dingin sekali. Ternyata istrinya kesel, kok kamu nggak telepon kalau kamu nggak pulang. Kedua, istrinya berkata, ada masalah di gereja kita. Nah, karena si Carlos sudah ambil waktu berdiam bersama dengan Tuhan, so hadirat Allah masuk, diinfus. Itulah bagaimana caranya Anda bisa hidup dari kuasa kegelapan ke terangnya ajaib dengan Anda bergaul dengan pribadi itu yang Anda belum kenal. Namanya Roh Kudus untuk bersenyawa, untuk menjadi satu dan hidup di dalam manusia. Sehingga kita melakukan apa yang kehendak Allah. Carlos mengalami ini semua. Sehingga dia pada waktu melihat istrinya marah-marah, gestur badannya kasar, dia datangin dan dia peluk. Saya minta maaf ya, tadi malam rapatnya terlambat 1 jam. Istrinya nyelutuk, apakah itu jemaat nggak kelaparan? Apakah mereka nggak kemalaman? Jangan dong seperti itu. Ternyata penyebab utama daripada istrinya marah adalah karena dia dapat telepon bahwa kelompok kecilnya salah satu orang dicalonkan jadi pemimpin itu minta mengundurkan diri. So, kita datang kepada orang itu, kita berbicara pada orang itu dengan kita mendengar lebih dahulu. Jangan langsung kasih pendapat, lebih dengar dulu. Nah, baru pada waktu kita memilih untuk mendengar, memilih untuk menerima, kita akan mengerti bahwa Roh Kudus bekerja di orang ini. Nah, kalau pada waktu Roh Kudus bekerja, Roh Kudus memenuhi jiwa Anda. Maka Anda bisa berkata bahwa kabut hadirat Allah yang ada di luar di Kejadian 2 ayat 6. Tapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu, tanah, dan dari debu, tanah, dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Ayat 7 ya, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu, tanah, dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi pada waktu kita lahir dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah, kita hilang ini Roh Kudusnya. Makanya Allah berkata, di mana kau? Okay. Dan the Lord, Kejadian 2 ayat 7 Amplified, dan the Lord God formed
membentuk, yaitu created the body, menciptakan tubuh, man from dust of the ground, manusia dari debu, dari tanah ini, and the man became a living being, an individual, complete body and spirit. Oke, jadi menjadi manusia sempurna. Jadi pada waktu Allah berkata, di mana kau Adam? Itu yang bikin Adam serupa gambar Allah dengan kemuliaannya pindah menjadi Adam yang mengenal hati kita, yang tinggal di dalam kita. Nah, ingat kembali Yesus berkata, ya, aku ini pokok anggur loh, kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi restorasi kembali ke hubungan Tuhan Allah di dalam kita dan melalui kita melakukan pekerjaan Allah Bapa Surgawi. Dengan Tuhan adalah goal dari pengajaran Kristen sehat emosi dan dewasa rohani. Nah, yang pisahkan kita dari Allah, makanya si Adam tuh canggung, hati-hati sekali, nggak sembarangan mau bikin janji berbalik ke Allah, karena dia udah dosa, dia udah tertuduh. Itu adanya di Yesaya 59 ayat 2 dan 3. Bahwa dikatakan oleh Nabi Yesaya, dosa memisahkan manusia dari hubungan kesatuan kasih dengan Tuhan Allah. Dosa memisahkan kita loh. Nah, di Kejadian 3, 7 dan sampai 13, kita lihat bagaimana kehidupannya si Adam. Jadinya seorang manusia rusak tanpa Allah. Anda bisa lihat anaknya Adam kan, kembar, yang keluar duluan Esau, yang kedua Yakub anaknya ibu, dia anak tenda, hidupnya kulitnya halus. Esau pemburu hewan, oke, jadi badannya berbulu, ditakutin orang. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat, saya tambahin ya, membuat cawat. Apa itu cawat? Kedok dan topeng cawat. Oke. Nah, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam nama itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman itu. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Dan ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman itu, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab aku itu bersembunyi. Bapak Ibu sekalian, Adam dan Hawa hanya telanjang di Kejadian 2 ayat 25 dan tidak malu. Kenapa kok sekarang telanjang? Diulangi lagi, diulas, tapi malu. Sampai mesti bikin daun cawat atau daun-daun apapun untuk menutupi kelemahan-kelemahan kita. Nah, ini Anda kalau lihat bagaimana kita ini kecenderungan bekerja cepat-cepat buat Tuhan itu diwarisin dari siapa? Dari Adam. Karena dia udah gak menanti Tuhan. Dia mau memulihkan seperti Taman Eden yang dia kenal di Kejadian 1 dan 2. Sekarang kan di Kejadian 3 udah berantakan. Tapi dia kepingin sekali bisa balik. Nah, kalau Anda seperti itu, baiknya Anda meminta pada Tuhan. Tidak melangkah sendiri. Waiting period is the best time of the year. Menanti Tuhan adalah waktu terbaik dalam setahun ini. Kenapa? Karena menanti Tuhan bikin manusia yang salah ini, yang palsu, yang penuh dusta ini berdiam di hadapan Tuhan. Dan Anda ajak diam. Dan pada waktu kita diam, ada suara-suara yang di luar, tapi Anda fokus kepada pandangannya di Yesus. Maka diam itu mengundang Roh Kudus memenuhi hati dan jiwa kita. Nah, si Adam karena kosong kemuliaan, maka Adam kedua mesti lahir untuk memberikan hidup dan otoritas. Oke? Pada waktu, saya mau mundur dikit ya, waktu Adam itu pertama, udah meninggalkan Allah dan tidak mau berdamai sama Allah. Makanya Allah berkata, itu kemuliaanku tuh mana yang bikin kamu serupa aku, kamu di mana?
hubunganmu sama aku putus. Dan dikatakan di Kejadian 3 ayat 7-13 bahwa ketika mereka, Adam dan istrinya, mendengar bunyi langkah kaki Tuhan. Jadi dulu akrab banget ya. Berjalan-jalan dalam taman itu pada hari yang sejuk. Eden selalu, hadirat Allah selalu sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah. Justru terhadap sumber hidup yang bikin dia makhluk hidup. Justru dia menghindar, isolasi. Hati-hati loh kalau Anda ada ciri-ciri kayak begini. Nggak mau ke gereja, nggak mau baca Alkitab, malas berdoa, menghindar. Anda isolasi bahaya loh. Anda pasti sudah di bawah cengkeraman iblis. Karena iblis maunya mutusin hubungan kita sama Tuhan. Itu tujuan mutlaknya setiap hari. Dan dia bersembunyi di pohon-pohon. Kan Allah Maha Hadir, matanya kan melayang-layang kemana di bumi mencari orang yang hatinya setia. Jadi orang gak setia kan ketahuan. Ya biar di bawah pohon juga ketahuan. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia dengan kasih dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Dijawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Jadi tempat estate property yang dipercayakan ke Adam untuk dikelola. Adam udah ditinggal Allah di surga. Sekarang Allah mesti balik lagi ke bumi. Kok orang yang mengelola ini kok nggak ada lagi ya? Kok hanya ada tanah merah, tapi nggak ada kemuliaannya, bukan makhluk hidup lagi, makhluk mati sekarang. Nah, si Adam ngomong, memang dia udah mati, aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Kalau Anda putus hubungan sama Tuhan, jangan sembunyi, cari Tuhan. Dan cari Tuhannya nggak susah kok. Kenapa? Tuhan akan nyari Anda dulu. Peter Scarsero berkata, orang berpikir kita manusia harus jadi pemburu Tuhan. Kita, ntar dulu. Yang memburu dengan tanpa pantang mundur, memburu gila-gilaan, itu Tuhannya, bukan kitanya. Kita nggak bisa nyari Tuhan kalau Tuhan nggak nyari kita dulu. Yohanes 15 ayat 16 ngomong itu. Jadi, di Kejadian 3:17, si manusia sekarang menjadi seorang manusia rusak tanpa Allah. Firman Allah yang menginsafkan Adam dan Hawa dari dosa itu disangkal, dikebas sama si Adam. Gara-gara dikebas perkataan Tuhan, dia nggak mau rewes, nggak mau responi, dia reaktif. Lahirlah manusia palsu yang Tuhan nggak pernah ciptain. Apa? Lihat nih firmannya. Inilah lahirnya manusia palsu. Siapa yang beritahu kepadamu bahwa kau telanjang? Jadi manusia palsu itu manusia tanpa Tuhan, tanpa kemuliaan Allah. Apa yang kau makan dari buah pohon yang kau larang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kau larang engkau makan itu? Zup, langsung loh. Langsung to the point Allah itu. Karena satu-satu yang bikin dia mati kan cuma waktu kalau makan buah dilarang. Kok pasti mati kok. Berarti kemuliaan Allah hilang. Dan gak ada cara lain kemuliaan Allah hilang kecuali makan. Menutupi dosa si manusia itu kemudian pasti tanya, dia tutupin dosanya dia dengan blaming game, permainan nyala-nyalain orang. Manusia itu menjawab, perempuan itu yang kau tempatkan di sisiku, dia kau yang memberi aku buah pohon ini, maka aku makan. Kalau kau gak kasih perempuan Tuhan, gue gak akan makan. So dia lemparkan kesalahan dia kemana? Salahnya Tuhan. Jadi dia buat salah, dia tidak mau memiliki kesalahan itu. Dia gak mau memiliki problem itu. Dia gak mau bertanggung jawab. Dia gak mau bertanggung jawab untuk perbuatan dia. Dia lemparin ke Tuhan. Kemudian Allah berfirman. Tuhan Allah berfirman kepada perempuan. Apa yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu. Ular itu loh memberdayakan aku. Maka ku makan. Yesaya 59 ayat 1-3. Ini kejadian di Kejadian 3 ayat 7-13. Diterjemahin loh sama si Yesaya. Sesungguhnya Allah berkata melalui Nabi Yesaya kepada orang Israel yang murtad semua. Tapi keturunan Adam sih. Tangan Tuhan itu gak kurang panjang ya untuk nyelamatin. Pandangannya gak kurang tajam untuk mendengar. Tajam Allah. Dengar semuanya. Cuman Allah matanya gak bisa lihat dosa. Karena kita keturunan Adam semua setelah berdosa. Israel kan juga masuk tanah perjanjian juga. Yang keluar dari Mesir kan juga orang yang bukan manusia yang Tuhan ciptakan kan. Right? Akibatnya Allah mesti bolak-balik mengingatkan manusia. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu itu segala kejahatanmu. Yang buat kamu itu terpisah dari Allah,
dengan kamu sembunyi terhadap Tuhan, dan Tuhan itu bersembunyi terhadap kamu. Sehingga ia tidak mendengar, itu dosamu. Jadi borokmu, dosamu itu penyebab putus hubungan dengan Allah. Sebab tanganmu cemar oleh darah, jarimu tuh oleh kejahatan, ngambil buah terlarang cemar tuh. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Yang dituduh curang siapa? Allah. Jadi kalau ini orang silat lidah nih. Jadi orang kalau mengisolasi diri dari Tuhan, gak mau berdamai, pasti silat lidah untuk bela diri. Itulah cawat, itulah kedoknya. Nah lihat di Roma 3:23-24. Karena semua, dan Paulus juga terjemah yang sama. Karena semua orang telah berbuat dosa karena Paulus sadar diri. Ini juga dia bilang. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu loh yang Allah hembuskan ke dalam tanah merah itu. Sehingga manusia jadi makhluk hidup. Kondisi manusia lama yang palsu. Yang kita pakai sejak zaman Adam itu. Itu kondisi manusia, tapi itu manusia lama dan itu palsu. Nah Anda selama ini hidup, kenapa sih butuh Yesus sampai lahir baru? Untuk supaya manusia lama itu lepas. Dan hidup dipimpin roh dengan makan firman Allah sesuai aturannya, boundary-nya. Supaya Anda kembali menjadi seperti manusia pertama yang serupa gambar rupa Allah. Nah. Jadi kalau Anda pakai manusia palsu, bela diri lah segala macam, itu bukan dari Tuhan, itu warisan dosa. Namun itu warisan dosa itu karena kasih karunia bisa dibenerin loh dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus oleh Yesus di kayu salib. Baru kalau Anda percaya kematian anak domba Allah di kayu salib sebagai tebusan dosa Anda, mengampuni Anda, lahirlah manusia ciptaan baru dalam Kristus. Itu diri kita yang sejati. Itu udah dilahirin, dikasih, nggak perlu didiscover, udah ada. Anda terima cuma-cuma, itulah grace. Oke? Dan diri manusia yang lama yang palsu itu namanya manusia daging. Nah, Paulus jelaskan di Roma 8 ayat 3-8. Sebab apa yang gak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya si daging gak bisa lakukan hukum Taurat. Telah Allah yang genapi lakukan. Dengan jalan dia utus anaknya sendiri dalam daging. Yesus kan dalam daging keluar dari rahim Maria. Yang serupa dengan daging seperti kita dikuasai oleh dosa karena dosa. Tapi Yesus telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam dirinya, dalam dagingnya. Makanya dia mati di kayu salib. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang percaya pada dia. Yang tidak hidup lagi menurut daging, gak ngikutin manusia Adam pertama. Ikutin manusia Adam terakhir. Yaitu manusia yang dipimpin roh. Kan Yesus dipimpin roh hidupnya. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal daging. Hidup menurut roh, dia hidup dengan manusia ciptaan baru. Dengan kata lain, sebelum kita selesai ya berpisah. Anda sekarang kalau hidup dengan solitude silence, praktek berada dengan Tuhan, Anda tuh lagi dilatih hidup penuh dengan Roh Kudus supaya dipenuhi, dikuasai, dikendalikan Roh Kudus. Bukan lagi Anda yang hidup, tapi Kristus hidup dalam Anda. Itu ciptaan baru. Itu yang bisa memiliki lemah lembut. Itu yang bisa memiliki damai sejahtera, disebut anak Allah. Kita lanjutin ya dari Bali. Jangan lupa Anda akan berjumpa lagi di Bali muka ke muka. Anda boleh tanya di pelajaran ini kalau Anda dari Denpasar semua. Kalau mau ketemu, mau belajar ini, boleh. Kita berjumpa di Prime Plaza Hotel, Jalan Hang Tuah nomor 46 di daerah Sanur, di ruang Tabanan lantai 4. Oke, tempatnya enak, terbuka langsung ruang angin terbuka. Jadi prokesnya kita aman deh, nggak usah takut sama COVID. Anda belajar nih, hidup supaya tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru. Nah, bagaimana prakteknya? Itu kita akan ajarkan. Untuk tujuan itu saya ada di Bali. Tuhan berkati, kita berdoa ya. Bapa, meteraikan pelajaran ini. Supaya kita tuh tahu hal asal usulnya. Kenapa kita butuh Yesus yang mati di kayu salib. Kenapa perlu lahir baru. Supaya kita menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Untuk menanggalkan manusia lama, mesti kenal ciri-ciri manusia lama itu kayak apa. Supaya gak ditipu setan lagi. Udah pakai ciptaan baru, kembali lagi ke manusia lama. Oh Roh Kudus, insafkan kami, tuntun kami,
Bimbing kami dan kami persembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, ibadah sejati. Lakukan apa yang Kau lakukan pada setiap kami yang belajar hari ini. Di dalam nama Yesus. Tuhan berkati Anda semua di daerah Jawa Timur maupun NTB, NTT. Mari kita bertumbuh di Sanur, Bali. Tuhan berkati.